Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot Tengah Hati dan Jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku ya, dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot Tengah Hati dan Jiwa di edisi channel readingnya di sini ya. Kepo ya. Bagaimana rasa hatinya padamu, cinta atau manipulasi? Tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, Gondes memohon izin Allah untuk bisa menebar tebaran kartu di sini sebagai gambaran atau clue saja ya. Di sini Gondes sudah siapkan 4 file, masing-masing ada satu dikit ya. Satu dikit. Ada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4. Ini hanya sebagai pembeda saja, tapi nanti kita akan coba untuk ulik apa maknanya ya, sebagai pelengkap saja. Kalian bisa pilih ya sahabat aku, pilih file 1, file 2, file 3 atau file 4. Karena ini adalah channel reading, jadi bisa energi kalian bertebar kemana-mana ya. Bisa nyangkut di sini, nyangkut di sana gitu ya. Dan jangan jadikan sebagai pedoman hidup, jadikan sebagai acuan hidup, nggak boleh ya, tapi jadikan sebagai gambaran saja, sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Silakan dipilih, fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan seseorang yang ingin kamu tanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana rasa hatinya padamu, cinta atau manipulasi? Oke, sekarang kita akan mulai di file yang pertama. Bagaimana rasa hatinya padamu, cinta atau manipulasi? Di sini ada angka 1 ya, kita akan mengulik mananya untuk melihat sebuah energi yang ada di dalam rumah kita, mengikuti daripada angkanya ya. Kita akan mengulik tidak hanya untuk percintaan saja, tapi kita akan mencoba melihat untuk rumah, posisi rumah atau posisi kamar kita, atau bagaimana sih energi rumah kita dengan angka seperti ini gitu ya. Oke. Misalnya kayak sini nih ya, ada perincian ya tentang sebuah keberuntungan yang kurang umum ya. Kamu dapat mempelajari energi rumah dan pemilik seberapa banyak ya jam tersebut berada di kamar gitu ya. Oke, ini di sini ada angka 1 ya. Ya, beberapa rumah dipenuhi dengan cinta dan pengertian dan kesejahteraan. Angka 1 itu angka yang bisa bermakna sebagai sebuah keberuntungan, karena energi yang akan dihadirkan di angka 1 ini adalah dipenuhi dengan cinta, pengertian dan kesejahteraan, seperti itu ya. Ini untuk pengetahuan saja ya, pasti setiap rumah kan ada angka-angka gitu kan. Oke, sekarang udah akan shuffle. Bagaimana rasa hatinya padamu, cinta atau manipulasi? Kepo aja atau ingin tahu. Ada kebimbangan di sini ya. Tidak ada motivasi, tidak ada semangat ya. Itu yang ada di pikirannya, kayak suntuk gitu ya. Ini ada kebahagiaan ya, dari si maskulin, dari yang di sana itu ada sebuah kebahagiaan, tapi untuk akhir-akhir ini dia ngerasa tuh suntuk, nggak ada motivasi, perasaan tuh bimbang selalu terhadap hubungan ini ya, terhadap hubungan ini. Kalau kemarin-kemarin tuh mungkin awal-awal sampai ke pertengahan ya, itu dia ngerasa bahagia bersama kamu merasa sebagai motivasi ya. Kamu bisa membantu dia untuk menjadi seorang kontrol, yang maksudnya selalu memperingatkan dia kalau ada kesalahan atau apapun itu. Seperti kamu tuh seperti buat dia tuh ya seperti orang yang sangat memotivasi gitu. Tetapi akhir-akhir ini kesini dia ngerasa kebimbangan gitu, nggak punya motivasi lagi. Di sini klarifikasinya adalah ini dia mulai berpikir untuk memperjuangkan sebuah kekecewaan. Jadi dia tuh kecewa banget sama kamu itu ya. Dia merasa semua sesuatu yang dia inginkan ini oleh The Emperor ini berubah menjadi sebuah
kekecewaan. Tapi kemudian dia akan memperjuangkan hubungan ini dengan cara bagaimana? Dengan cara bekerja keras, dengan penuh kesabaran menghadapi kamu. Bagaimana rasanya? Ada kekecewaan di hatinya. Karena hubungan ini sudah berubah jauh. Dari sebuah kebahagiaan, dari sebuah motivasi, dari sebuah kasih sayang berubah menjadi kebimbangan. Ya. Bagaimana rasa hatinya padamu? Cinta atau manipulasi? Cinta. Tapi karena semua perubahan yang kamu sajikan untuk dia, yang kamu tampilkan untuk dia, karena semakin kesini tuh kamu tidak menjadi motivasi dia, tapi sebagai controlling, ya. Jadi orang yang suka otoriter gitu, suka yang mengontrol dia, ingin ini itu gitu. Buat dia itu sebuah pemikiran berat dan sebuah kekecewaan. Itu yang dia rasakan. Ya. Jadi kalau kamu ingin menjadikan hal yang seperti awal-awal sampai ke pertengahan kemarin, lakukan kembali menjadi seorang yang lebih perhatian sama dia, lebih arif, lebih memotivasi. Di sini sepertinya kamu lebih ngontrol, ya, bukan bentuk cinta lagi, tapi lebih ke arah ngontrol, merasa ingin memiliki dia, ingin menguasai dia, ingin mengatur hidup dia. Ya enggak, maksudnya gimana sih, Des? Ya kamu di mana kamu? Nah, tanyain selalu seperti itu, seolah-olah kamu tuh mau tahu aja gitu loh. Yang membuat dia kecewa seperti itu, tapi dia tetap memikirkan untuk memperjuangkan hubungan ini. Ya, padahal dia tuh kan nggak kemana-mana, cuma sibuk kerja karena dia punya tanggung jawab untuk keluarganya, anak-anaknya kalau single parent gitu ya. Kalau dia untuk hidupnya, kalau anak sulungnya untuk keluarganya, dia lebih ke berjuang. Sekarang saat ini dia yang dialami adalah kekecewaan. Ya, tidak ada semangat lagi dalam hubungan ini, tapi dia tetap akan berjuang untuk memperbaikinya. Ya mungkin sesuatu hal kan terjadi karena ada sebab dan akibat, ya. Kayak kamu mungkin ya merasa kurang direspon atau kurang diperhatikan. Kadang-kadang kamu ngerasa dia lebih ngejauhin daripada kamu, itu dia ngejauhin kamu, ya kan, enggak seintens dulu. Jadi kamu tuh sebetulnya sih dia masih cinta sama kamu, sayang sama kamu, dia masih perhatian sama kamu, cuman nggak intens. Karena apa kamu itu orangnya kalau ini punya karakter, kalau di chat dilayani itu semakin berlebihan, kayak ngelama gitu loh, ngelama kayak misalkan pertanyaannya awalnya cuma apa kabar, kemudian mau melebar, kemudian akhirnya terjadi pertengkaran, salah paham gitu ya, akhirnya jadi controlling gitu ya, posesif. Di sini ada Aquarius, ada Cancer, ada Aries energinya ya. Oke. Jadi seperti itu. Bagaimana perasaan dia, hatinya padamu? Cinta, tidak ada manipulasi. Cuman hubungan ini menimbulkan sebuah kecewaan bagi dia karena terlalu kontrol. Kamu terlalu ingin banyak tahu tentang dia. Ya, belum suami istri tapi kamu sudah ingin banyak tahu dan ingin diprioritaskan kamu. Dia tidak bisa seperti itu karena dia punya tanggung jawab terhadap keluarganya dan terhadap dirinya sendiri dan terhadap pekerjaan. Ya. Apakah dia cinta sama kamu? Coba kita lihat pesannya. Kita lihat ya, kita buka satu persatu. Diam-diam dia tuh rindu padamu. Ya dia tuh rindu karena dia masih sayang sama kamu. Cuman kok saat ini tuh semuanya menjadi berubah, menjadi seperti bumerang buat dia, itu bukan menjadi hantu gitu ya, menakutkan gitu. Kamu itu suka ngontrol dia, suka pingin tahu, dia merindukanmu ya. Ada Aquarius, ada energi Aquarius, ada energi The Emperor, itu Aries, dan ada Cancer. 07 momen apa ini? Kalian yang tahu ya. Kejarlah cintamu apabila kamu merasa yakin. Ya, kalau kamu yakin, kejar. Dia tidak marah, dia tidak memanipulasi kamu, cuman dia butuh waktu. Tidak harus sama kamu terus. Dia punya keluarga, dia punya pekerjaan yang harus dia
kerjakan. Di sini kamu disuruh belajar ikhlas. Ya kalau dia nggak, pokoknya gini, ikhlas aja di mana dia berada. Kalau dia lagi di kantor berarti dia milik orang kantor. Jadi kamu nggak usah khawatir gitu. Dia tipe setia ya. Dan kalau kamu harus belajar ikhlas saja. Kalau dia lagi di keluarganya dia berarti dia lagi sama anaknya. Dan dia juga harus jadi dirinya sendiri kan. Tidak harus di bawah naungan kontrol kamu atau yang semua harus kamu dilaporkan ke kamu gitu. Tidak. Ya, seperti itu. Oke. Rasakan shuffle untuk pesan buat kamu ya. Pesan alam semesta versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kita ambil satu aja ya. Kita dapat 2 ya. Pesan alam semesta versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Doa ya. Berdoa yang terbaik untuk hubungan ini ya. Kamu harus selalu doakan dia agar semua baik-baik saja. Dan hatinya pun tidak ke lain ke orang gitu ya. Jadi kamu harus lebih ikhlas menerima keadaan ya. Bukan berarti kamu lepaskan, tapi kamu lebih ikhlas menerima dia, bahwa dia itu punya orang banyak ya. Kalau di kantornya milik kantornya, kalau dengan anak-anaknya dia milik anak-anaknya, kalau sama kamu ya itu milik kamu, kalau sama keluarganya milik keluarganya ya. Dan juga dia harus jadi dirinya sendiri kan. Seperti itu ya. Berdoa yang terbaik aja buat hubungan ini. Oke. Kemudian saya akan lihat pesan kedua. Egois. Kamu nggak boleh egois ya. Jadilah orang yang mengerti ya, orang yang sabar, orang yang bisa menjadi motivasi orang lain ya. Jangan menjadi egonya itu sebagai bumerang buat diri kamu sendiri nantinya ya. Kalau sudah kecewa seperti ini ya kan, sudah nggak intens lagi, mungkin dia udah merubah sebuah kemarin ya, udah jadi gimana ya, kecewa banget sama kamu gitu loh, karena kamu terlalu posesif, terlalu controlling, terlalu ngatur dia mungkin ya, secara nggak langsung gitu ya. Oke. Bagaimana rasa hatinya padamu, cinta atau hari ini masih cinta, masih sayang, dan dia saat ini lagi bekerja keras ya untuk memenuhi sebuah keinginan yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin dilamar ya dia bekerja keras, karena pada pengen agak susah itu kalau untuk orang-orang biasa ya kan. Kalau untuk orang atasan juga merasa ada perubahan besar ya kan, untuk pengusaha apapun itu, untuk pengusaha, untuk wira swasta sama, apalagi untuk karyawan yang bekerja di naungan PT ataupun apapun itu ya, maksudnya bekerja di orang gitu. Nah terasa banget guncangannya ya kan, seperti itu. Jadi kamu harus ikhlas, turunkan ego kamu, saling berdoa aja yang terbaik ya, jangan egois. Oke. File 1 semoga bisa bermanfaat ya. God bless you. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Bagaimana rasa hatinya padamu, cinta atau manipulasi. Di sini ada file 2 ya, ada angka 2. Kita maknai ya tentang sebuah nomor 2 untuk energi yang ada pada tempat tinggal kita atau keberuntungan yang ada di energi rumah ya, dan pemilik ya. Seberapa jam tersebut itu kamu tuh berada di kamar itu gitu ya. Ya, di sini ada angka 2 ya. 2 ya, angka 2. Ruangan ya mempertahankan energi positif ya. Jadi rumah yang angkanya menggunakan angka 2 itu aja energi itu tuh energi positif ya. Energi positif, pemilik selaras dengan mereka, akan ada energi positif di sini yang ada di
angka 2 nomor 2, angka rumah nomor 2, seperti itu. Oke, sekarang kita akan tebar kartunya ya. Karena saya akan menebar kartunya kemudian memaknainya. Oke. Ada kesulitan, tapi akan terjadi perubahan. Tidak ada wanita lain, tidak ada pilihan lain, ya. Dan tidak menawarkan cinta kepada yang lain ataupun padamu, karena di sini dia lagi ada belenggu. Belenggu apa itu? Ya, dia tetap membawa cupnya. Ini usianya lebih muda daripada kamu ya. Tidak ada hasrat ya, karena memang sudah tidak cocok hubungan ini. Sudah hancur hubungan ini. Ya. Karena hubungan ini hanya berindikasi manipulasi. Kalau ditanyakan bagaimana perasaan dia ya, bagaimana rasa hatinya padamu, cinta atau manipulasi? Dia tidak ada cinta sama kamu, dia tidak menawarkan cinta di sini. Ya karena dia mungkin sudah ada yang berumah tangga ya, kalian berdilin dengan pasangan orang lain gitu. Di sini ada belenggu, mungkin atau karena orang tua, ada belenggu lingkungan ya. Di sini ada batasan lingkungan ya. Dia di sini nggak ada cinta sama sekali, nggak ada. Justru di sini adalah endingnya dari diklarifikasikan hanya manipulasi. Dia nggak memilih kamu dan dia tidak ada pilihan lain. Karena dia lebih fokus ke kesulitan keuangan atau finansial. Dia lagi dalam keadaan terpuruk ya di sini. Seseorang yang berdiri dengan kamu ini usianya lebih muda ya. Saat-saat ini tidak ingin dia diganggu. Dia akan lebih fokus untuk memperbaiki finansial dia. Ya. Dan dia pun sebetulnya juga tidak ingin hubungan ini hancur ya. Tetapi dia merasa bahwa kalau tetap bersatu dia hanya akan menyusahkan kamu, hanya akan memanipulasi kamu, karena dia sekarang dalam keadaan membutuhkan ya untuk memperbaiki finansialnya. Ini yang udah berdiling dengan single parent juga seperti itu. Dia dalam keadaan terpuruk finansial, jadi dia butuh waktu ya. Dia kenapa cintanya sekarang berubah ya, pasti aku bicara pasti hubungan kalian sangat terguncang di sini. Akan ada perubahan besar dari yang kemarin indah-indah saja menjadi tidak bagus. Ya, semuanya serba terbalik di sini. Tidak ada tawaran cinta, tidak ada pilihan, adanya manipulasi. Dan usia dia lebih muda daripada kamu. Saat ini sebetulnya kalau kalian hancur atau kalian ada jeda atau saling berjauhan, sebetulnya dia nggak menginginkan. Tetapi menurut dia itu lebih baik karena akan merasakan kedamaian. Karena di sini dia akan lebih fokus ke perbaikan finansial terlebih dahulu. Karena ada sesuatu yang memang harus dia bereskan terlebih dahulu. Makanya ini terbalik. Tidak ada cinta ya. Tidak ada cinta. Hasrat pun terbalik. Tidak ada cinta sedikit pun. Dia sudah merubah dirinya menjadi dirinya sendiri yang harus fokus pada pekerjaan, fokus pada rumah tangganya. Kalau sudah berumah tangga, fokus pada anak-anaknya kalau dia single parent, seperti itu. Ya, ini ada belenggu di sini. Dia lebih kayak ada ikatan sesuatu yang membuat dia harus merubah atau memutar balik hubungan ini menjadi semua serba terbalik ya, walaupun dia masih memegang cupnya untuk kamu. Ya, tapi dia juga tidak suka hubungan ini selesai. Ini hubungan ini ada yang udah selesai, ada yang jeda, ada yang nggak tahu begitu aja ghosting atau begitu aja tidak intens kayak kemarin-kemarin. Jadi sangat mengecewakan hubungan ini buat kamu ya, yang menonton atau yang ingin tahu tentang dia. Ya, atau ini bisa-bisa energi kamu ya, sangat kecewa kamu ya gitu. Seperti ini, kenapa seperti ini? Tapi inilah yang terjadi. Alasannya kenapa? Karena dia lagi terpuruk perekonomiannya, sedang dia harus merubah hidupnya menjadi lebih baik. Gitu, ya. Suatu saat apakah dipertemukan, insya Allah. Tapi saat ini tidak ada rasa cinta. Ya, semua sudah terbalik. Adanya hanya manipulasi. Kalau kalian lanjut pun nanti hubungannya hanya manipulasi. Makanya dia memilih untuk menarik diri ya, agar tidak melakukan manipulasi. Sebetulnya dia tuh sayang sama kamu, cuman
akhir-akhir ini dia ngerasa gitu loh, kalau dia itu terpuruk perekonomiannya, terpuruk kehidupannya, dan kalau dia berlanjut terus nanti kamu ini orangnya baperan gitu loh, membantu, dan menurut dia itu adalah sebuah beban moral gitu ya, seperti itu. Jadi sekarang dia meletakkan hubungan ini, dia lagi lebih ke perbaikan finansial. Cupnya masih dipegang, cintanya masih dipegang di hatinya. Jadi dia bukan karena ada pilihan yang lain menjauhi dari kamu, bukan, tapi memang karena dia punya sebuah keinginan memperbaiki perekonomian dulu. Nah baru nanti bukan mungkin ya, cinta ini akan dilepas lagi untuk kamu, dan ini kembali akan tegak berdiri. Saat ini sebetulnya dia nggak menyukai hubungan ini retak atau hubungan ini selesai, nggak suka. Cuman dia tidak mau mengalami sebuah beban moral, menanggung beban moral karena kamu selalu memberi dia. Kesannya jadi memanfaatkan itu loh, seperti itu ya. Oke, kemudian saya akan shuffle pesan buat file 2. Bagaimana rasa hatinya padamu, cinta atau manipulasi? Oke, kemudian saya akan buka satu persatu ya. Ada 05, ini momen apa? Mungkin ada momen di antara kalian yang ingat ya, pertemuan kayak ulang tahun kayak, atau perpisahan, atau momen soal berantem gitu. Mencintai dengan penuh kasih karena Allah ya. Saat ini dia lagi terpuruk. Kalau dia ngejauh ya udah, yang penting kan positive thinking aja, bukan dia nggak sayang, tapi karena justru dia memperbaiki hidupnya ya. Ada angka 11, ini juga momen apa hanya kalian yang tahu ya. Ada 08, semua meliputi angka. Coba kamu ingat-ingat, ada momen apa? Ada angka 15, semuanya angka-angka ya. Ini kalau diartikan 16 7 ya, sama 6 sama mungkin 3 minggu ke depan dia akan menjadi lebih baik. Di angka 3 nanti dia akan menjadi lebih baik hubungan ini ya. Kalau kalian merasa kehilangan karena dia berubah, bukan dia berubah, tapi dia memang lagi melipat rasa rindunya, rasa cintanya padamu untuk perbaikan finansial yang memang benar-benar terpuruk, dan dia harus bertanggung jawab dengan orang-orang sekitar, karena dia mungkin jadi single parent, mungkin dia juga keluarga, tulang punggung keluarga gitu ya. Oke. Ini saya akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Kondes ya. Ini saya akan ambil satu aja atau 2 ya maksimal. Oke, terima kasih. Kita lihat ya, ada apa ya pesannya. Pesan apa yang diberikan oleh The Ampunya Kondes. Hidup adalah pilihan ya, hidup adalah pilihan ya. Kamu pasti tahu maknanya. Kita bisa merencanakan, tapi mau nggak mau memang itu pilihan ya. Misalkan gini, kamu pengen jadi dokter gitu, tetapi itu hanya cita-cita aja. Tetapi karena keadaan perekonomian atau karena keadaan kondisi ya, pastinya kondisi, akhirnya kamu hanya menjadi seorang guru ya kan? Karena kamu berarti ya mau nggak mau kamu harus menjadi seorang guru. Itu adalah pilihan oleh alam, dan memang sudah takdir kalian. Oke, file 2, tetap berdoa, tetap optimis ya. Kalau kalian memang ada di ranah ini dan ingin personal reading, silakan ya.
Juga tetap optimis ya, jangan merasa aku dijauhin deh, jangan merasa seperti itu. Kamu harus mengerti dan kamu harus benar-benar paham, mencintai dengan penuh kasih karena Allah. Semua akan baik-baik saja. Oke, file 2, God bless you. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya. Bagaimana rasa hatinya padamu, cinta atau manipulasi ya. Di sini ada angka 3. Benar akan memaknai ini ya, untuk mengetahui apa ya namanya energi rumah ya. Kita belajar tentang mengetahui tentang sebuah energi rumah yang menurut angka rumah yang kita tempatin gitu ya. Oke, angka 3 ya. Pemilik rumah adalah orang yang sangat pragmatis, seorang realis yang suka membela haknya gitu. Ya, ini orang yang punya angka 3 itu cirinya seperti itu. Dia seseorang yang sangat pragmatis ya, seorang yang realis dan orang yang suka membela haknya gitu ya. Oke, buat pengetahuan saja. Rasakan tebar kartunya ya. Bagaimana rasa hatinya padamu, cinta atau manipulasi? Oke. Ada pertimbangan yang dia lakukan tentang cinta kalian. Semua memang melalui proses. Ya, ada yang memang sudah terputus atau jeda atau memang masih berlangsung. Yang jeda akan disambung kembali, yang putus akan disambung kembali, yang jeda akan menjadi lebih baik, yang tetap masih terhubung akan menjadi sebuah fase baru, akan terjadi fase baru ya. Karena kamu menurut dia adalah seseorang yang sangat mandiri sekali, penuh dengan kepercayaan diri, penuh kasih, penuh sayang, penuh perhatian. Dan kamu adalah seorang yang memang benar-benar bisa membuat dia mengerti tentang sebuah kehidupan, mengerti tentang bagaimana sih cara menghadapi hidup gitu. Nah, dia akan mempertimbangkan kembali untuk proses yang sudah putus. Ini sudah menyadari bahwa dia dalam keadaan salah waktu itu untuk menjudge kamu atau memutus kamu atau meninggalkan kamu. Untuk yang jeda, dia sudah mendapatkan bahwa segala sesuatu jujur ya, dia tidak bisa meninggalkan kamu karena memang dia cinta gitu ya. Di sini ada The Hierophant ya, perjalanan hidup, tentang sebuah keberhasilan dalam hubungan ya, karena sudah dia pertimbangkan. Dia lebih menenangkan diri dalam saat-saat waktu berpisah dengan kamu itu. Dia sangat benar-benar menimbang-nimbang, benar-benar kayak apa ya, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, apa namanya bahasa kerennya tuh, meditasi atau mencari dirinya itu seperti apa sih sebetulnya perasaan dia ke kamu itu, seperti itu. Dan dia menyadari memang dia sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu, karena kamu ya terutama menurut dia adalah sebuah motivasi untuk menjadi lebih baik ke depan dan ke depannya gitu ya. Yang putus kayaknya akan dipersatukan kembali deh sama senang dong ya. Ini yang dia akan datang ke kamu untuk menawarkan cinta kembali sama kamu. Yang udah putus menyambung, dia akan datang ya seperti itu. Karena seseorang atau bukan seseorang, kesadaran itu akan datang ya, menyadari itu akan datang setelah merasa kehilangan gitu ya kan. Setelah kehilangan itu akan merasa sadar bahwa dia itu membutuhkan dan memang dia tidak bisa hidup tanpa kalian gitu. Ini ya, kita mengupas kalian kan ya, seperti itu ya. Kalau kamu mau tahu perasaan dia ya berarti kamu menghilang dulu aja, biar tahu bagaimana rasanya kehilangan dan bisa menilai kamu itu seperti apa sih di mata dia. Dia nanti akan mengerti ya. Kalau dia memang mencintai kamu, dia akan merasa sadar bahwa ternyata kamu adalah seorang yang baik gitu, seorang yang pantas untuk jadi pendampingnya, seperti itu ya. Oke, kalian akan sabar, simple ya, file 3, tidak rumit.
Sorry ya, ini kayak videonya nggak manteng, itu goyang-goyang ke sana goyang-goyang sini. Gondes lagi nggak di rumah sendiri ya, lagi di tempat saudara orang ya, tempat orang gitu, keluarga gitu. Jadi Gondes nggak bawa perlengkapan, jadi ala kadarnya aja. Tapi Gondes di sini tertarik untuk menebar kartu ya, dan Gondes harus mengikutinya. Tiba-tiba ya kayak seperti tarik magnet gitu, menebar kartu seperti itu. Jadi Gondes nggak seperti di hari-hari biasa. Gondes kok tempatnya kok nggak ada ini sih, biasa banget. Kalau nggak biasa banget memang gelap gitu Gondes. Iya, mohon dimaafkan ya. Mencintai dengan penuh kasih Allah. Segala sesuatu kalau cintanya karena Allah, tidak akan ada namanya emosi, tidak akan ada namanya posesif, tapi semuanya diserahkan. Tetap setia ya, dia juga tetap setia, kamu juga tetap setia. Walaupun kamu tinggalkan, dia tidak, karena dia justru kesempatan untuk introspeksi diri. Kamu pun seperti itu harusnya ya kan. Oke. Kamu baru dibilang kamu harus introspeksi diri gitu. Ada di lingkaran hitam, ada di lingkaran kalian. Hati-hati dalam hubungan ini akan menemukan sebuah masalah ya, jadi harus lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan, dalam tata kata atau tata tutur kata gitu ya. Hukum alam tetap berlaku, hukum tebar tuwe, jadi percayalah. Gondes nggak ngerti kenapa pesan ini bisa turun. Mungkin ada apa, sesuatu yang kalian seharusnya tidak boleh terjadi. Jadi nanti kamu akan menyadarinya ya. Kalau orang benci sama cinta itu kan beda tipis ya. Kayak gitu ya kan. Jadinya namanya hukum tebar tuwe itu akan terjadi. Misalkan kamu disakiti, nanti dia akan tiba-tiba menjadi jatuh cinta setengah mati sama kamu. Kamu didolimin, dia akan datang padamu dan dia akan menjadi baik sekali sama kamu. Hukum tebar tuwe. Maka kita selalu berbuat baik saja. Biar kita disakitin ya udahlah, sabar, serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Setiap tetes air mata kita, setiap tetes keringat kita, Allah selalu memperhitungkan, dan orang akan bertanggung jawab untuk membayarnya kepada kita, cepat atau lambat. Itulah yang dinamakan hukum alam ya. Oke, Gondes akan tebar untuk pesan alam versi Gondes ya, the full color yang punya Gondes Mendes. Taruh tenang hati dan jiwa. Gondes akan ambil satu ya. Sangat menarik hati Gondes. Gondes akan buka pesannya. Jangan lari dari masalah, hadapilah ya. Kalau kita melarikan dari masalah ya, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan timbul masalah baru. Jadi kalau kamu punya masalah, segera hadapi ya. Jangan jadi pengecut atau pecundang ya. Kalau kamu memang nggak ngerasa serak dan memang di hubungan kalian ada masalah, selesaikan. Jangan dibiarkan. Karena apa? Nanti di hati kamu tuh kan numpuk masalah baru, akhirnya jedor seperti bom waktu ya kan. Oke, seperti itu hubungan ya. Jangan pernah menyimpan rahasia sedikit pun ya. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan suka berbohong atau jangan suka mengingkari kenyataan seperti itu ya. Oke, Vertiga, God bless you, Allah berkatimu. Yang personal reading silakan personal reading, yang sudah personal reading terima kasih atas kepercayaannya. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat ya. Bagaimana rasa hatinya padamu, cinta atau manipulasi ya. Oke, di sini ada angka 4 atau satu di tengah ya.
Pada sangat memaknainya, kita akan melihat tentang sebuah energi rumah dengan menggunakan nomor rumah atau angka-angka ini ya. Oke, kita akan mulai. Pada sangat memaknainya. Ini hanya sebagai pengetahuan tambahan saja ya. Angka 4 ya untuk energi rumah ya. Pada apa ya namanya ya, untuk pemilik atau beberapa jam sih orang tersebut berada di kamar gitu, di rumah itu gitu ya. Oke, kita akan mencoba melihat untuk energi rumah dengan menggunakan angka 4 ya. 4 ya, di ruangan ini ada sedikit kehangatan dan cinta. Jadi di dalam rumah yang memiliki angka 4 itu akan ada energi, namanya energi kehangatan atau keharmonisan ya, dan cuma sedikit tapi ya, sedikit kehangatan dan cinta, ada kehangatan ya. Angka 4 oke. Kalau kalian pilih nomor itu berdasarkan angka aja, minimal gitu ya, buat pengetahuan aja, maksimal ya semoga benar adanya gitu ya kan. Nanti saya akan tebar kartunya. Bagaimana rasa hatinya padamu? Cinta atau manipulasi? Ada galau di sini ya, galau. Cintanya terbalik. Ada godaan diri. Cinta sejatinya terbalik, cinta sucinya. Yang ada cuma nafsu. Ini untuk kamu. Ya, cintanya untuk kamu semua serba terbalik karena dia lagi mengalami sebuah godaan diri atau terjebak dalam sebuah godaan diri. Ya, sebuah nafsu, sebuah hasrat. Ya. Dan sekarang dia lagi dalam keadaan galau. Seperti itu. Ya. Bagaimana perasaan cinta? Bagaimana rasa hatinya padamu? Awalnya cintanya banyak, tapi di sini terbalik karena adanya dia keterikatan, adanya nafsu hasrat yang tinggi yang menguasai dia sebagai bentuk godaan diri. Jadi sehingga terjadi perubahan ya, yang kemarinnya sayang menjadi tidak sayang, yang kemarinnya mengumandangkan kata cinta sejati terbalik karena dia terkena godaan diri atau jebakan ya. Di sini disediakan yang namanya nafsu birahi, keterikatan terhadap hasad atau nafsu, the devil ya. Dan sekarang dia lagi galau. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Godaan diri. Tidak ada pertemuan untuk kamu ya, tidak ada di pikiran dia untuk menemui kamu ya. Tidak ada namanya rasa sedih tidak bertemu dengan kamu. Dia yakin dalam tindakannya itu sudah benar ya, atau istilah katanya dia tergoda dengan yang lain. Ini bisa kapelan, bisa udah suami istri, bisa lajang, bisa ini yang pasangannya ada di file keempat ini ya. Dia merasa cintanya itu terbalik gitu karena adanya godaan diri di sini. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu yang mengalaminya. Ada godaan diri yang membuat dia lupa diri sehingga melupakan semua hubungan dengan kamu. Dia tidak ingin bertemu, bahkan memikirkanmu pun tidak, bersedih pun tidak, sudah melakukan kesalahan. Dia yakin dengan tindakannya seperti itu. Tidak ada manipulasi ya. Cintanya sudah terbalik, sudah tidak seperti yang kamu harapkan lagi. Dia lebih mengedepankan hasrat. Dia lebih meyakini tindakannya ini adalah benar. Ya, seseorang seperti ini sepertinya bukan karena cinta. Awalnya memang cinta. Mungkin bersama kamu gak kesampaian. Dia mendapatkan godaan diri yang lebih bisa memuaskan rasa hatinya. Ya cinta, ya bla 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 gitu mau ya. Ya udah layaknya seperti suami istri. Jadi melakukan hubungan seperti itu tuh dia menjadikan melupa segalanya, bahwa dia pernah mengumandangkan tentang cinta sejati, mengumandangkan tentang cinta banget sama kamu ya. Tidak ada kesedihan
di sini. File 4. Ya, dia lagi lupa diri. Ya, dia lagi memenuhi hasrat. Lagi tergoda atau terjebak oleh hasrat. Jadi dia sudah tidak memikirkan kamu sama sekali, bahkan semuanya terjungkir. Tidak ada pertemuan, tidak merasa salah ataupun sedih. Jadi kalau putus sama kamu tuh dia tidak merasa nyesel atau enggak. Memang dia udah merasa yakin terhadap apa yang dia lakukan. Ini bisa kamu yang melakukan, bisa dia ya. Terserah kalian ada di energi di mana. Ini adalah general reading. Ya. Misalkan pilih untuk pesan buat kamu. File 4. Boleh sambil sesuai dengan tebaran kartunya ya. Oke, Gondes akan buka satu persatu pesannya. Pesan buat yang pilih file nomor 4. Cinta tidak harus memiliki. Berarti kamu harus belajar ikhlas ya. Ada 02 di sini. Momen apa? Cinta dan kasih sayang Allah terbukti dan nyata bagi orang yang bersyukur dan merasakannya. Jadi buat apa kamu menangisin orang seperti ini? Ini dia sudah benar-benar tergoda oleh the devil ya. Ada sebuah birahi di situ. Jadi nggak meninggalkan kamu begitu aja. Selalu bersyukur pada Allah. Bersyukurlah kamu dijauhkan dari orang seperti ini. Ya. Yeah. Kalau enggak kamu yang akan jadi mangsa. Oke. Gondes, iya. Menerima kekurangan dan kelebihan seharusnya memang dalam hubungan itu tidak hanya mencari kelebihannya. Kalau kelebihannya mah banyak orang yang pada mau ya. Tetapi kalau kamu mencari pasangan tuh, carilah orang yang mau menerima kamu apa adanya. Bukan mencari kelebihan kamu, tentang kekayaan kamu, kecantikan kamu, atau karena kamu mau melayani dia gitu. Jangan ya. Maaf, depan rumah ada tukang roti lewat, bikin lapar ya. Ya, jadi kamu bersyukur bisa dijauhkan dari orang seperti ini. Ya, ini lagi pacaran aja seperti itu. Bagaimana nanti kalau nikah? Kamu pasti akan justru lebih terluka. Jadi bersyukurlah dalam segala keadaan, karena Allah tetap melindungi kamu dari orang seperti ini ya. Oke, Gondes akan shuffle untuk pesan versi Gondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Dapat 2 kita ya. Ada pesan 2 buat kamu yang pilih file nomor 4. Pesan alam semesta versi Gondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. The full colornya The ampunya Gondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Pesan apa yang kamu dapatkan di sini? Memahami arti hidup ya. Di sini kamu memang dituntut memahami arti hidup. Ya, sepahit apapun, kalau kamu ada di ranah yang benar, kamu tetap akan bisa memaknai, oh hidup tuh seperti ini. Aku bersyukur dijauhkan dari orang seperti ini. Nah, itulah hikmahnya kita memahami arti hidup. Ya, jangan menangis, jangan berlarut-larut. Kalau kamu memang ada di ranah ini, ya cepat ambil air wudhu, bersyukur kamu dijauhkan. Ada The Magician, segala sesuatu kalau Allah berkehendak akan ada mukjizat, akan ada kejadian yang membuat kamu akan lebih membahagiakan. Mungkin ini kamu dijauhkan dari orang ini ya, melihat perbuatan dia seperti ini, itu artinya kamu masih diselamatkan dan Allah sudah menyediakan yang terbaik buat kamu. Mungkin dia tidak baik buat kamu, itu aja yang menjadi prinsip kamu ya. Jangan terlalu lama sedih atau memikirkan orang seperti ini. Jangan membuang waktu hanya untuk hal-hal yang nggak penting gitu loh. Ya enggak, ini nggak penting banget loh. Kamu mikirin dia mikirin enggak kan? Kamu nangis dia nangis enggak? Dia justru bahagia dengan jalan yang dia lakukan gitu ya. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi
motivasi dalam pembelajaran. Kalau kamu ada di ranah ini dan ingin personal reading, silahkan personal reading. Ya, terima kasih untuk yang sudah personal reading. Oke, file 1, file 2, file 3, file 4 sudah aku disampaikan semua. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Hidup adalah pilihan, hidup adalah kenyataan, dan hidup adalah harus dijalani. Ya, oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.